Pak ya. Ini bukan kejadian sengaja ya Pak ya, Pak Nusron? Nah ini kejadian murni karena ini aja technical error ini. Iya. Mengingatkan Ya, memang oke. saat ini sedang ramai pagar laut Pak. Tidak ada hubungannya Pak ya dengan hal tersebut. Nah, Drama lama, hilang berkas. Itu drama lama, Bapak. Ibu, ya, drama lama. Kok bisa banget ya bertepatan dengan kasus banyaknya sertifikat yang muncul di laut, di hutan? Apakah ini dugaannya untuk menghilangkan jejak kejahatan oligarki di ATR BPN? Jadi sebabnya adalah korsleting listrik pada perangkat AC gitu. Nah, sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid menduga kebakaran disebabkan oleh komputer pegawai yang tidak dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ini berita terbaru ya, heboh banget nih. Kantor ATR BPN kebakaran. Tentu hal ini membuat rakyat semakin bingung gitu loh. Kok bisa? Apakah jangan-jangan cara lama dilakukan lagi? Karena kita tahu ya, ramenya soal lahan. Yang dimana ada pagar laut, ada penyerobotan lahan dan lain sebagainya. Dan surat-surat pentingnya itu kan pasti ada di kantor tersebut kan. Lah kalau dibakar ini gimana? Apakah jangan-jangan untuk menghilangkan barang bukti? Nah itu yang menjadi asumsi rakyat gitu loh. Akhirnya ya, coba kita lihat di akun X. Ini tweetan dari Bang John Sitorus. Breaking news. Tepat setelah sebulan kasus pagar laut, gedung Kementerian ATR BPN kebakaran pada Sabtu malam 8 Februari 2025. Apakah mungkin ada sabotase di saat viralnya kasus pagar laut dengan cara membakar gedung Kementerian ATR BPN? Harapan saya semoga tidak ya. Semoga aparat segera bertindak dan jujur serta terukur. Saya yakin ini bukan sekedar kebakaran, tapi if you know what it mean. Gimana ya? Kok selalu seperti ini gitu loh. Kita menunggu ya pagar laut itu ada tersangkanya. Per hari ini pun belum ada guys. Ya barusan dibongkar saja. Dan nyatanya tuh kemarin tuh masih ada juga kan video viral ada yang mulai memasang lagi. Dan juga kemarin ribut gas LPG. Nah ini tentu mengalihkan fokus rakyat kepada pagar laut ya kan. Nah lucunya lagi ada menteri yang ngomong kayak gini. Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai pagar laut? Soal ini persiapan utara. Oh, makasih ya Pak. Coba gimana? Emang agak lain menteri satu ini. Ditanyain sama wartawan soal pagar laut gimana Pak? Kok ya jawabannya aduh di luar nurul gitu loh. Lah kan sekarang udah LPG. Lah berarti bener dugaan rakyat dong. LPG ini untuk mengalihkan fokus kita kepada pagar laut. Gimana ini? Aduh kok makin bobrok gini loh. Nah kita lihat ya coba komentar netizen. Periksa CCTV. Ini bukan kebetulan bro. Tukang kerupuk aja tahu itu by design. PSC war untuk menghilangkan bukti dokumen yang ada. Sabotase atau mafia yang melakukan. Wallahu a'lam. Negeri para walu ngeri. Kalau ini memang ada unsur kesengajaan ini udah parah banget nih. Benar-benar pengkhianatan, perusakan demokrasi dan pelanggaran hukum. Usut sampai tuntas. Dalang dibalik semua ini kalau memang ada indikasi unsur kesengajaan. Ya kita tunggu ya komentar dari Pak Nusron Wahid. Oke teman-teman semua, dan kita lihat juga nih komentar netizen melalui video-videonya. Ini dia. Gedung pertanahan kebakaran. Apa mau hilangkan bukti arsip dan pengalihan isu pagar laut? Guys, berdasarkan berita terbaru, kantor ATR BPN di Jakarta mengalami kebakaran loh. Tapi ada yang aneh guys, dan diduga bisa jadi ini adalah pengalihan isu pagar laut. Atau bahkan upaya buat hilangkan bukti arsipnya ya. Kalau kata PLT Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta yaitu Satriadi, kebakaran tuh dimulai pukul 11 malam dari lantai 1 dan harus mengarahkan sekitar 15 unit mobil pemadam untuk mengontrol api. Kalau menurut kalian, kebakaran ini ada kaitannya sama kasus pagar laut apa enggak sih guys? Soalnya kemarin nyenggol nama-nama konglomerat. Lalu apakah Anda bisa menyampaikan kepada kami sejauh ini apakah sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran ini Pak? belum ada Pak. Sedang diinvestigasi oleh Damkar apa masalahnya. Oke, kalau Kami juga belum tahu. Tapi diduga itu komputer CPU yang konslet. Oke. Diduga komputer yang tidak dimatikan, lupa mematikan komputer CPU-nya. Ditinggal pergi, diduga begitu.
Oke, Pak. Tadi sih apinya, waktu saya datang apinya lumayan gede sih. Ya. Oke. Pak, mungkin Anda tadi kan menyampaikan bahwa Anda masih berada di lokasi. Bisa Anda ceritakan, Pak, saat ini kondisinya bagaimana di sana, Pak? Kondisinya aman. Sekarang sedang dalam proses pengeluaran asap. Berapa besar dampak kebakaran ini, Pak? Apakah menjalar Ya, ke kalau di bagian ruangan-ruangan rumah lainnya? ya belum tahu apa yang kebakar, belum tahu. Mungkin beberapa komputer sama berkas-berkas di ruangan rumah. Tapi karena masih gelap dan masih banyak aset, belum kita identifikasi. Sementara ini dulu Mas ya. Berarti Doakan aja, doakan nggak terjadi apa-apa ya. Amin, amin. Pak, Oke. namun artinya Makasih Pak ya. ini bukan kejadian sengaja ya, Pak ya, Pak Nusron? Nah ini kejadian murni karena ini aja technical error ini. Iya. Mengingatkan Ya, memang oke. saat ini sedang ramai pagar laut, Pak. Tidak ada hubungannya, Pak ya, dengan hal tersebut. Breaking news, kantor apa tadi? Kementerian ATR BPN kebakaran. Aduh, drama lama, hilang berkas. Itu drama lama, Bapak, Ibu, ya, drama lama. Ayo Pak Prabowo, katanya mau bersih-bersih, katanya mau reshuffle kabinet, ya yang dablek, yang nakal. Nah ini. Gedung Kementerian ATR BPN kebakaran, teman-teman. Kok bisa banget ya bertepatan dengan kasus banyaknya sertifikat yang muncul di laut, di hutan. Apakah ini dugaannya untuk menghilangkan jejak kejahatan oligarki di ATR BPN? Ini mirip-mirip dengan kondisi kebakaran Kejagung ya, yang waktu itu ada kasus penghapusan red notice Joko Chandra yang melibatkan 2 jenderal polisi. Dan juga waktu itu yang menangani adalah Sambo, teman-teman. Sambo mengatakan bahwa kebakaran Kejagung disebabkan oleh kuli bangunan. Ya mudah-mudahan aja bakaran ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbuka jelas siapa penjahat sesungguhnya. Tuh kan. Makanya dari kemarin gue udah curiga terjadi kebakaran-kebakaran yang sehari sampai 2 kali, 3 kali di wilayah yang sama, ya kan? Kayak ini nih, ya kan? Hati-hati diperketat. Pokoknya tempat-tempat yang kira-kira rawan, ya kan? Ini sekarang lagi musim rawan, ya enggak? Harus hati-hati, licik permainannya. Iya, licik. Pokoknya hati-hati ya. Sekarang kan rakyat lagi bergerak nih, ya kan, buat bela Banten. Bayangin tuh, sertifikatnya ntar kebakar lagi kayak Kejagung. Gedung ATR BPN kobong, guys. Jangan di skip. Ini sudah edan ini. Beneran loh, gedung ATR BPN kok iso kobong kan yo kebacut. Gua teli kok ono ae. Gawe perkara aduh, iku sing akal-akalane wong sing niat ngono iku neraka jahanam iku. Piye to, guys, baru masalah pagar laut, gedung ATR diobong. Logikae lho jelas apa ya, nyambung. Wong goblok wong gendeng ae sok nilai. Piye iki, guys? Kalau salah dikoreksi, kalau benar dikoreksi, guys. Gila loh, ini gedung ATR BPN sok kobong. Wis. Waduh. Aku dari presiden tak cekeli kabeh wong-wong ya. Yang pejabat terkait itu. Masalah ini harus diselidiki bener. Menteri ini, dirjen ini cekeli kabeh tak lebono sel dhisik. Sekian ku apa? Gak peduli menteri ini anaknya pejabat, anaknya presiden wis sikat sih. Ya wes ngono ae, guys. Kalau benar dikoreksi ya. Ya teman-teman semua, makanya lah rakyat akhirnya menduga-duga nih ya, ada apa di balik ini semua. Masa iya sih sekelas kantor ATR BPN bisa terbakar? Apakah di situ tidak ada orang atau gimana? Kan kata Pak Nusron kemarin itu mengatakan bahwasanya itu gara-gara ada PC yang konslet gitu ya, sehingga menimbulkan api dan terbakar.
Nah inilah akhirnya yang membuat rakyat, waduh, sedangkan dokumen-dokumen berharganya ada di sana, nah ada di sana tuh. Lah kalau misalnya nanti terbakar hilang, lalu gimana nih? Ya kan? Apalagi ini kan lagi ribut nih soal HGU pagar laut nih. Aduh, nggak habis pikir deh gue. Jadi gimana teman-teman semua? Siap-siap aja ya dengan kemarahan Pak Prabowo. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Menariknya adalah kebakaran ini terjadi di tengah isu yang mencuat terkait proyek pagar laut di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN ini. Ya, seolah ini mengingatkan kita pada kejadian beberapa waktu lalu ketika gedung Kejaksaan Agung tiba-tiba terbakar gitu ya, dan mengakibatkan banyak dokumen dan berkas-berkas yang hilang dan rusak lah. Nah waktunya pun sama nih, jadi waktunya terjadi di akhir pekan gitu. Nah jadi kalau kita lihat beritanya ya soal gedung ATR BPN ini, kebakaran terjadi sekitar pukul 11:09 di ruang humas lantai dasar gedung. Nah gedung ini kan berlokasi di Jalan Sisingamang Raja nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah saat ini tadi malam ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 21 unit pemadam kebakaran dan sekitar 80 personil lah. Nah, dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.35. Jadi nggak ada korban jiwa saat itu karena ya ruangan kosong lah, gedungnya kosong. Ya hampir tengah malam juga soalnya kan ya. Nah, tapi kerugian ini mencapai katanya sekitar 448 juta sekian. Nah, yang menarik adalah soal sebabnya nih kebakaran ini. Jadi sebabnya adalah korsleting listrik pada perangkat AC gitu. Nah, sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid menduga kebakaran disebabkan oleh komputer pegawai yang tidak dimatikan. Ini saya jujur aja nih, komputer ini nggak pernah mati sih. Selalu on 24 jam. Ya alhamdulillah nggak pernah terjadi kebakaran atau apapun lah, jangan sampai ya. Nah, kebakaran ini menarik perhatian orang karena terjadi bersamaan dengan mencuatnya isu pagar laut yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Jadi ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun Pak Menterinya sudah menyatakan bahwa kebakaran ini murni disebabkan oleh kesalahan teknis, ya sulit sekali untuk melihat fakta-fakta bahwa hal ini kok sepertinya agak mirip-mirip dengan kejadian di Kejaksaan Agung yang lalu. Ya, begitulah kondisi negara kita. Semoga saja kasus pagar laut, SHGB tetap berjalan dan bisa menemukan titik terang sehingga keadilan tetap berada di pihak yang seharusnya. Salam.